Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini kita akan membahas tentang middleware ya. Jadi middleware merupakan aplikasi yang akan menjembatani antara request yang masuk dengan controller. Di mana ketika request masuk, dia akan diproses terlebih dahulu oleh middleware. Di mana di bagian middleware bisa kita masukkan proses untuk pengecekan dulu sebelum dia dilempar ke controller. Nah, pertama di sini kita akan membuat middleware di mana dia akan melakukan pengecekan apakah seseorang ya sudah login ke dalam aplikasi ataukah belum. Nah, teman-teman coba kita lihat di bagian browser kita. Di sini kita sudah menampilkan ya untuk proses melakukan login ya, di mana dia langsung bisa masuk. Kalau misalnya kita logout di sini, ya, logout di sini dia sudah ada tulisannya berhasil logout. Kemudian teman-teman coba lihat, ketika kita melakukan langsung akses di sini, ya, kita masukkan siswa begini. Nah, dia langsung tampil juga ya. Sebenarnya cita-cita kita ya, bahwa yang bisa masuk kepada halaman siswa ini adalah orang-orang yang sudah login terlebih dahulu. Nah, makanya di sini kita akan melakukan yang namanya proses pengecekan di bagian middleware. Laravel sudah menyediakan cara yang mudah teman-teman untuk melakukan pengecekan di bagian middleware. Pertama, yuk kita buka dulu untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan buat middleware-nya. Kita buka terlebih dahulu, silahkan dibuka dulu untuk command prompt-nya atau bagian terminalnya silahkan dibuka. Kemudian kita akan membuat satu buah middleware ya. Ini saya clear dulu. Kemudian saya akan buat satu buah middleware. Untuk membuat middleware kita bisa masukkan perintah php artisan make, kemudian kita tentukan yang akan kita buat adalah middleware begini. Kemudian kita tentukan nama dari middleware yang akan kita buat. Misalnya saya akan buat middleware-nya adalah is login begini. Ya. Di mana is login nanti akan melakukan pengecekan apakah seseorang ya sudah login ataukah belum. Kalau misalnya dia belum dalam posisi login, maka kita akan arahkan dia supaya dia melakukan login dulu ya. Supaya dia melakukan login dulu. Ini saya enter saja. Kemudian kita akan lihat untuk file dari middleware-nya, dia berada di mana? Dia ada di app, kemudian di bagian HTTP, nanti akan ada dua buah folder controllers yang biasa kita buat, kemudian ada middleware. Coba kita buka. Nah, di bagian middleware ini, satu buah file baru telah terbentuk, namanya adalah islogin.php ya, biasanya seperti itu. PHP ya, kalau saya PHP saja. Islogin.php, saya klik, ya. Kemudian di sana akan ada kelas isLogin, ya, kemudian ada handle, fungsi handle, kemudian return next. Yang perlu kita ubah hanya di bagian return, kemudian next, dan juga request ini ya di bagian dalam dari fungsi login. Ini saya close saja di bagian terminalnya. Kemudian saya akan masuk ke bagian handle ini. Nah, di bagian handle ya, kita masukkan pengecekan apa yang akan kita lakukan. Misalnya saya akan melakukan pengecekan dari autentikasi ya. Saya akan cek ya. Misalnya saya akan cek apakah posisi sekarang seorang user tersebut sudah melakukan autentikasi ataukah belum. Maka kita bisa masukkan if out check. Kalau di video sebelumnya, ketika kita melakukan pengecekan kan kita masukkannya di bagian resource ya, di bagian resource, kemudian di bagian views, kemudian di bagian layout, kemudian masuk di bagian aplikasi. Kita sudah melakukan pengecekan juga if out check ini. Hal ini out check ini kita lakukan sama ya di bagian middleware kita. Ya, kita masukkan out check. Kalau misalnya out check-nya ini dia dalam keadaan true, artinya dia sudah login. Maka kita akan perbolehkan dia untuk melakukan akses kepada alamat yang dia tuju. Di mana alamat yang dia tuju kita definisikan dengan next request. Ya, ini sudah dihandle oleh si Laravel ketika kita membuat middleware-nya. Tinggal ini kita letakkan di bagian bawah. Nah, di bagian dalam ya dari outcheck-nya. Sehingga ketika dia sukses dalam proses pengecekan autentikasi, maka dia akan diarahkan sesuai dengan halaman yang dituju. Nah, bagaimana kalau misalnya pengecekannya ini gagal, artinya dia belum login, maka kita return saja. Kita return, kemudian kita redirect. Kita redirect ke halaman yang kita inginkan ya. Misalnya saya akan redirect saja, supaya dia kita lempar ke halaman sesi ya. Jadi harus login dulu, tidak boleh kalau tidak login. Nah, kemudian kita berikan pesan misalnya with errors ya. Kita masukkan with error saja. Kemudian di sini kita masukkan untuk pesannya. Misalnya saya akan masukkan silakan
login terlebih dahulu begini ya. Oke, sehingga kalau belum login, dia akan kita masukkan ke halaman sesi untuk login terlebih dahulu. Mungkin sudah kita buat ya untuk pengecekan di bagian middleware-nya. Selanjutnya kita perlu memasukkan dari middleware yang kita buat ini ke bagian Laravel kita. Caranya masih di bagian folder app, kemudian folder http, ada satu buah file namanya adalah kernel.php. Ini saya klik saja. Nah, di sanalah kita akan memasukkan dari middleware yang kita punya. Lokasinya kita letakkan di mana? Kita letakkan di bagian bawah ya. Ada protected root middleware. Nah, di sini kita masukkan untuk middleware kita ya. Di sini dinamakan dulu ya untuk di bagian middleware ini. Misalnya ada sign, throttle, verified dan sebagainya, ada guess, ada can ini ya. Nah, untuk bisa menggunakannya kita bisa masukkan di sini misalnya saya akan namakan dari middleware ini sesuai dengan kelasnya saja. Kita namakan is login. Kemudian kita arahkan dia ya. Kita arahkan sesuai dengan alamat yang kita punya. Kalau kita punya di bagian middleware, dia ada di http middleware ya, app http middleware. Maka kita akses /app/http controllers lagi. Ya, ini adalah bukan controller, sorry. http middleware lagi, kemudian yang namanya is login. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan _2 kelas. Ctrl S. Sekarang kalau kita sudah punya untuk middleware-nya dan juga sudah kita daftarkan di bagian kernel, tinggal kita akan letakkan di mana ya dari middleware yang kita punya. Kita bisa masukkannya di bagian root kita ya. Sehingga kita buka di bagian roots kita, masuk ke bagian web.php ini. Nah, di sini kita akan cuma masukkannya root get sesi begini ya, root post sesi, root get sesi, dan juga di bagian resource ini ada root resource siswa. Nah, sebenarnya yang akan kita lindungi kan ini ya, di bagian resource siswa ini, sehingga yang boleh melakukan akses kepada untuk halaman siswa ini hanya orang-orang tertentu saja yang sudah dalam posisi login. Nah, yang bisa mengecek itu adalah middleware-nya, dan middleware-nya adalah is login kita. Maka kita masukkan di sini, di bagian belakangnya kita tambahi, ya ini adalah middleware. Nah, kemudian di bagian dalam dari fungsi tersebut, kita masukkan parameternya dengan nama yang sama yang kita daftarkan di bagian kernel ya. Is login, ya kita masukkan di sini, is login. Begini saja ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi untuk halaman kita. Coba kita refresh ya di sini, maka dia harusnya masuk ke bagian form kita. Kalau sebelumnya ini kalau kita buka langsung kan bisa. Sekarang coba saya refresh dulu. Nah, langsung ya dia redirect ke bagian halaman sesi. Dia dipaksa dulu, silahkan login terlebih dahulu. Sekarang kalau misalnya saya masukkan untuk emailnya ya, email1@gmail. email1@gmail.com, passwordnya 123456, saya klik di bagian login, harusnya dia sudah berhasil ya, berhasil login. Middleware yang pertama sukses. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, ini kita sudah masuk di bagian halaman siswa, dan kita sudah dalam kondisi login. Nah, coba ya, kita akan buat percobaan di sini. Saya akan masuk ke halaman sesi, harusnya dia menampilkan halaman login ya. Padahal teman-teman lihat, tadi kita kan sudah login ya, kenapa dia boleh lagi untuk menampilkan login lagi ya? Harusnya kan tidak boleh. Maka di sini kita akan buat untuk middleware yang kedua. Middleware yang kedua akan melakukan pengecekan apakah dia sudah login ataukah belum. Kalau misalnya dia sudah login, maka akan kita lempar dia ke bagian siswa. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya ya. Yuk kita buat dulu. Masuk ke bagian terminal ya, di bagian Visual Studio Code kita. Is login kelihatannya sudah oke, saya close saja. Ya, kemudian saya akan buka untuk terminal saya. Saya akan buat satu buah middleware baru. Ya, saya masukkan php artisan make middleware. Kalau yang sebelumnya adalah is login, kalau sekarang saya buat yang baru adalah is tamu. Ya, kemudian saya enter. Nah, di bagian yang kedua ini, yang di bagian is tamu, kita buka. Lokasinya ada di app, http, kemudian middleware.
di bagian istamu ya. Saya buka di sini. Terminal saya close saja. Sama kita masukkan di bagian handle ini. Kita masukkan di dalamnya untuk pengecekannya ya. If out ya. Kemudian dimasukkan cek. Ya, jadi kalau misalnya proses autentikasinya sukses ya, artinya dia sudah dalam keadaan login, maka kita redirect ya. Kita redirect saja. Kita redirect ke halaman yang kita inginkan bahwa yang boleh masuk adalah yang sudah login saja ya. Misalnya kita redirect ke halaman siswa. Oke, kemudian kita masukkan untuk pesannya with. Kemudian kita berikan sukses ya, with-nya adalah sukses. Kemudian kita berikan tulisannya, kamu sudah dalam keadaan login begini ya. Ini kalau misalnya dia sudah login ya, statusnya sudah login. Nah, kalau misalnya belum, baru kita return di bagian bawahnya. Ini saya turunkan. Nah, seperti ini ya. Sehingga defaultnya ketika dia sudah login, maka dia akan kita redirect. Sedangkan kalau misalnya dia belum login, baru dia boleh melakukan akses ke halaman-halaman yang hanya diperuntukkan untuk tamu saja. Oke, untuk kernelnya akan kita siapkan. Ini sudah kita siapkan untuk istamunya. Sekarang kita masuk ke bagian kernel ya. Ini kita copy saja di bagian islogin ini ya. Saya Ctrl C, saya berikan koma dulu. Saya tambahkan di bagian bawahnya. Isloginnya saya ganti menjadi istamu. Nah, kemudian di bagian belakangnya juga kita ganti ya, bukan islogin tapi istamu. Oke, seperti ini. Kita punya dua sekarang, islogin dan juga istamu. Kita sudah siapkan untuk kernelnya. Sekarang kita arahkan di bagian root kita ya, di bagian web.php kita. Apa saja yang akan kita lindungi ya? Artinya yang diperbolehkan hanya diakses oleh tamu saja, yang mana saja ya. Makanya yang di sini yang kita perbolehkan hanya yang berkaitan dengan sesi ini saja ya, sesi login ya, sesi logout, sesi register, sesi create. Dia hanya diperbolehkan untuk tamu saja. Sedangkan yang sudah login tidak boleh ya, nggak perlu lagi untuk melakukan register, login. Kemudian kalau logout perlu, ya logout perlu. Berarti cuma sesi, kemudian login, register dan juga create. Sedangkan logout kita biarkan ya. Masukkan middleware, kemudian di sini adalah istamu. Ya, jadi hanya boleh untuk tamu saja. Saya copy ya. Kemudian login, ini juga hanya untuk tamu saja. Untuk logout, harusnya yang login juga boleh ya. Yang tidak boleh lagi adalah yang register. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah untuk yang create data dari register. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, dia langsung ke redirect ya, kamu sudah dalam keadaan login. Coba saya langsung buka saja misalnya sesi register. Nah, kamu sudah dalam keadaan login. Sekarang kalau misalnya saya logout, nah berhasil logout. Itu dia pembahasan kita tentang middleware. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.